bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 31 Maret 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai ayat 42. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR yang saat ini sedang bertugas di Manila, Filipina. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah pemilik segala yang ada di dunia ini, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat, perlindungan, penyertaan, penyelenggaraan-Mu, serta kasih setia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami secara cuma-cuma dari hari ke hari. Kami juga bersyukur atas hari baru yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, sertailah kami dan kuatkanlah kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, teristimewa dalam menghadapi masalah-masalah ataupun keadaan sulit yang datang menghampiri kami. Semoga kami mohon agar kami pun boleh Engkau jadikan penyambur rahmat dan berkat-Mu bagi sesama yang ada di sekitar kami. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan untuk hari ini,
Dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerja baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, di tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, salam jumpa di hari Jumat, pekan kelima masa Prapaskah. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudariku dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes yang baru saja saya bacakan tadi. Nah, yang terinspirasi dari sabda Tuhan tadi, saya memberi tema permenungan kita. Mau percaya Yesus? Ini caranya. Bapak Ibu, para sahabatku, identitas Yesus sebagai utusan Allah dan kepercayaan manusia kepadanya merupakan inti dari Injil Yohanes. Dalam Injil hari ini, tanggapan manusia atas pewahyuan diri Yesus digambarkan secara negatif. Yesus mengatakan bahwa barang siapa menuruti firman-Nya, ia tidak akan mati. Dan kata-kata Yesus ini membuat orang Yahudi berpikir tentang mati dalam arti yang biasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang mengatakan tentang sesuatu yang lain, yakni tentang keselamatan, tentang kehidupan di akhir zaman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi,
Aku ada. Nah, pernyataan ini mau menegaskan bahwa keberadaan Yesus itu kekal melebihi Abraham. Kata-kata Yesus, "Aku ada," bagi orang Yahudi sama saja dengan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Karena itulah, sesudah Yesus berkata, "Aku ada," orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Dia. Karena mereka menganggap bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Yesus justru berjalan lewat dan menghilang dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, proses untuk menjadi seorang Katolik itu memang panjang, tidak mudah, penuh perjuangan, penuh pergumulan, penuh tantangan. Dan kita tahu bahwa dari tahap ke tahap pembinaan menjadi seorang Katolik, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa tidak mudah menjadi seorang pengikut Kristus, tidak mudah menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Apalagi ketika kita melihat bahwa Yesus nampaknya lembut, nampaknya lemah, Yesus bahkan mati. Seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, bahwa Yesus dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Nah, karena itu barangkali akan muncul pertanyaan bagi kita. Yesus menjadi manusia, Yesus ditolak, Yesus dilempari batu, Yesus mati. Bisa saja ini, pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam proses kita mengikuti Yesus, dalam proses kita percaya kepada Yesus, dalam proses kita menjadi murid Yesus. Tetapi, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa pewahyuan diri Yesus sebagai Allah justru terjadi pada saat Ia disalibkan. Kita ingat seorang prajurit yang turut membunuh Yesus. Dia mengakui, dia berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Pada saat itulah orang mengakui bahwa Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang mati disalib itu adalah anak Allah. Untuk kita, para pengikut Kristus, jangan takut menderita. Salib dan penderitaan adalah konsekuensi dari seorang pengikut Kristus. Jangan banyak mengeluh di luar Yesus, tapi pergilah. Jika kita mengalami sebuah tantangan, pergi pada Yesus. Kita mengeluh pada Dia, kita katakan pada Dia, "Yesus, saya sedang mengalami kesulitan ini. Yesus, tolong saya percaya Engkau akan melakukan sesuatu untuk saya." Lakukan ini dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Inilah yang harus kita lakukan kalau kita mau percaya dan benar-benar percaya pada Yesus, menuruti firman-Nya. Mau tahu firman Yesus? Bagaimana caranya? Baca kitab suci setiap hari. Dalam kitab suci itu terlalu banyak nasihat, pesan, perintah oleh Yesus untuk bisa kita lakukan, untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mau tahu firman Tuhan untuk zaman ini sangat-sangat mudah. Setiap hari terlalu banyak channel-channel YouTube yang berbicara tentang firman Tuhan, yang memberi renungan-renungan, yang memberikan doa-doa untuk menguatkan kehidupan kita. Ketika kita mengalami satu tantangan, pergilah kepada Yesus melalui sarana-sarana rohani yang sangat mudah di zaman digital ini. Sekali lagi, saya mengajak Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, bahwa menjadi pengikut Yesus adalah mau menderita bersama Dia. Kalau mengalami satu tantangan, pergumulan, pergulatan hidup, pergilah mengeluh pada Yesus. Katakan padanya, Yesus, saya percaya Engkau akan melakukan sesuatu pada situasi yang sedang saya alami saat ini. Yesus, saya mendengarkan firman-Mu tentang ini, dan saya akan berusaha melakukannya. Dan lakukan itu, Bapak Ibu, para sahabatku. Melakukan dalam rasa percaya yang sungguh kepada Yesus. Rasa percaya dan iman kita akan membawa berkat untuk kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita di hadirat Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa dalam surga, kami mohon berkat dan rahmat-Mu dan penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga bencana alam, serta berikanlah kerukunan dan kedamaian dalam negara dan bangsa kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua umat beriman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyambut hari Paskah. Semoga dalam masa Prapaskah dan juga menyongsong minggu sengsara ini, kami mohon ya Bapa, bantulah kami dan juga hadirlah bersama kami, agar dalam masa persiapan ini kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sehingga kami dengan hati yang layak menyambut Paskah kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan sesama saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Kami mohon hadirlah bersama mereka ya Tuhan. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit. Berkatilah obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka pun boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari kita siapkan hati kita memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.